By the way, selamat datang untuk teman-teman yang pertama kali hadir. Welcome. Nah, hari ini kita akan bahas tentang gereja dan Roh Kudus. Gereja dan Roh Kudus. Ya, sebenarnya sih judul di flyernya sih nggak gereja dan Roh Kudus. Cuman intinya inilah, gereja dan Roh Kudus. Karena kalau kita ngomongin soal gereja, itu kita nggak bisa pisahin dari kuasa Roh Kudus dalam memimpin gereja menjadi atau memenuhi panggilan. Jadi memang ini nggak bisa dipisahin ya teman-teman, gereja dan Roh Kudus itu. Oke. Kalau kalian ingat di pertemuan lalu kita udah bahas tentang gereja, tentang eklesia, dan waktu itu Koko juga bawain masih PPT yang sama, ini juga salah satu slide yang sama untuk mengingat kita kembali. James Montgomery Boyce bilang gereja itu apa sih? Gereja itu adalah kumpulan orang-orang yang doanya gereja, anak Allah yang kekal melalui kematiannya. Itu gereja. Dan dasar dari gereja adalah Kristus. Ini buku yang sangat bagus, kalau teman-teman suka baca, aku rekomendasi banget buat beli. Ini bagus banget, dia ngajarin dasar-dasar Kristenan dan bahasanya juga mudah dimengerti lah. Jadi kalau teman-teman bertanya gereja itu apa sih? Ya gereja itu ini, kita orang-orang yang dosa kita semuanya ditebus oleh Dia, Sang Anak Allah yang kekal, melalui mana? Melalui kematian. Dan dasar dari gereja atau di mana gereja berdiri itu dasarnya apa? Kristus. Sebenarnya ada salah satu salah satu dasar gitu ya. Di salah satu buku yang aku baca. Jadi dasarnya itu adalah Kristus, habis itu melalui nabi dan para rasul, akhirnya terjadilah gereja. Pokoknya nggak masukin daftarnya di sini, pokoknya nggak masuk gambar, tapi sebenarnya kita ngerti kalau dasarnya itu gereja. Habis itu lewat nabi dan para rasul, akhirnya, dasarnya itu Kristus, kemudian dari nabi dan rasul, hasilnya apa? Kristus. Oke. Oke, sorry tadi sebentar. Ya, jadi dasar gereja itu Kristus. Ya, jadi ini yang kita harus tangkap dulu. Dan kita semua orang manusia berdosa pastinya. Ya, jadi ingat gereja itu kumpulan orang berdosa. Jadi jangan sampai nanti kita kecewa sama orang pindah-pindah gereja. Karena pada sampai kapanpun kita nggak tahu orang berdosa yang ngeselin, yang lukain kita gitu ya. Tapi ya, jadi memang gereja nggak sempurna. Orang gereja justru bengkel sebutannya kok, di mana orang masuk situ digembalakan, dimuridkan supaya sampai berubah. Gitu ya. Ini gereja. Oke. Nah, Tuhan Yesus kita, Tuhan kita Yesus Kristus, atau kita ini sebagai gereja Tuhan. Ingat gereja bukan gedung ya, tapi orang. Gereja Tuhan ini dijanjikan dua hal saat kenaikan Tuhan di sorga. Jadi kita semua di sini dijanjikan oleh Tuhan. Apa? Dua hal. Roh Kudus dan rumah Bapa. Dan itu kita bisa lihat di Yohanes pasal 14. Jadi teman-teman kalau baca Yohanes pasal 14, itu full satu pasal. Nah, itu kalian akan temukan. Yang pertama itu perikop rumah Bapa, dan yang kedua diberi roh yang menolong, roh penghibur yang nggak salah. Nah, jadi Tuhan menjanjikan ini, Roh Kudus dan rumah Bapa. Nangkap ya? Tuhan menjanjikan ini. Dan oleh karenanya gereja sangat dekat sekali gereja itu dengan sebutan gereja itu dekat dengan sebuah tuntunan Roh Kudus dan pengharapan akan kebangkitan. Nah itu dia. Karena ada rumah Bapa, betul, makanya dia berharap akan kebangkitan. Jadi gereja ini dekat dengan tuntunan Roh Kudus dan pengharapan akan kebangkitan dan tinggal bersama-sama. Yang waktu kita bangkit, kita akan tinggal bersama-sama dengan Allah. Gitu ya. Makanya kenapa para rasul waktu itu rela mati dalam kehendak Tuhan. Rela mati dalam kehendak Tuhan. Itu waktu mereka menyebarkan Injil ya.
Mereka rela mati itu. Rela banget. Rela banget mereka meninggal. Kenapa? Karena mereka percaya ada rumah Bapa. Dan dalam pemberitaan Injil, para rasul juga memberitakannya dengan tuntunan Roh Kudus. Dengan tuntunan Roh Kudus. Wah, kalau kalian baca kisah para rasul, wah, kalian akan temukan tuh nanti. Gimana, bahkan ada yang kayak tiba-tiba begini, kayak para rasul itu tiba-tiba kayak dipindahkan gitu, kayak seolah kayak dipindahkan tiba-tiba sama Roh Kudus gitu. Kok bisa gitu? Ya bisa aja. Karena kan waktu itu lagi masa-masa di mana pemberitaan Injil. Artinya supaya pemberitaan Injil cepat ya bisa aja Roh Kudus pindahin orang itu bisa aja. Dan itu tertulis di Alkitab. Cuma kalau kita zaman sekarang jangan mengharap seperti itu. Kan ada namanya Gojek, ada namanya Grab, ya kan? Ya jangan harap tiba-tiba, wah Tuhan aku mau mengabarkan Injil. Pindahkan aku biar cepat dari MKG ke MKG, habis itu ke MOI, ke GI. Oh, bukan pemberitaan Injil ya, shopping malah kali ya. Midnight sale ya bun, gitu kan. Oke, jadi gereja itu, gereja Tuhan atau orang-orang percaya ini selalu dekat dengan Roh Kudus dan rumah Bapa. Inilah kedua janji inilah yang menghidupkan kekristenan sampai hari ini. Kedua janji ini yang menghidupkan kekristenan sampai hari ini. Ya walaupun gereja hari ini mungkin jarang menyinggung ini ya, kalau boleh jujur ya. Jarang sebenarnya yang menyinggung sampai kayak bagaimana dalam pimpinan Roh Kudus. Ya kalaupun menyinggung kadang-kadang suka berlebihan kadang-kadang. Roh Kudusnya dalam arti kata yang sampai bergetar-getar atau bagaimana. Nah, nanti kita belajar. Nanti saya mau coba tentang itu. Soal getar-getar segala macam, gimana cara bedain roh dan lain sebagainya. Rumah Bapa juga. Kita harus kita harus menjadi gereja Tuhan yang mengharapkan rumah Bapa. Artinya berani mati. Karena di balik kematian ada kebangkitan. Jadi sebenarnya gereja atau kita bisa hidup kuat gitu ya. Kalau kita hidup dalam tuntunan Roh Kudus, artinya dalam kehendak Allah dan dalam pengharapan akan kebangkitan. Pengharapan akan kebangkitan kalau kita bisa tinggal bersama-sama dengan Bapa suatu saat nanti. Ini esensi dari gereja. Inilah sebutannya ya. Ya inilah inti kehidupan sebagai umat Tuhan. Roh Kudus dan rumah Bapa. Setuju ya? Nah, kita akan belajar kalau kelahiran gereja kita ini bisa sampai ada hari ini ya sebagai gereja Tuhan. Kelahiran gereja itu pertama kali lewat Pentakosta. Jadi hari Pentakosta adalah hari kelahiran gereja. Roh Kudus itu turun dan berdiam di dalam gereja. Gereja itu apa? Kita. Harus ingat gereja itu kita, bukan gedung ya. Jadi kelahiran gereja itu pertama kali di mana? Di Pentakosta. Inilah awal mula adanya gereja. Roh Kudus itu turun kepada setiap pribadi di kita semua di sini yang ditebus oleh Kristus dan beriman kepada Kristus. Nah, ingat kata-kata itu. Ditebus oleh Kristus dan beriman kepada Kristus. Roh Kudus tergenapi menempati, memenuhi orang-orang yang ditebus oleh Kristus dan beriman kepada Kristus. Dari sini tergenapi kan janji yang Tuhan berikan kepada kita apa? Ada roh yang menghibur, ada Roh Kudus. Di Yohanes 14, kalian bisa baca nanti setelah konselnya mungkin ya. Pasal 14 itu ngomongin rumah Bapa dan Roh Kudus. Tergenapi sudah janjinya kita menerima Roh Kudus. Di mana awal mulanya itu pelopornya itu waktu masa Pentakosta. Oke, berapa ya? Nah, melalui Roh Kudus, gereja itu dimateraikan. Jadi melalui turunnya Roh Kudus kepada kita semua yang beriman kepada Kristus, kita dimateraikan. Kita ibarat kata diberi tanda bahwa kita adalah milik Allah. Kita adalah mempelai Tuhan, mempelai Kristus. Oke. Jadi itu bukan sebuah Roh Kudus yang menutup pada segala kebenaran saja, tapi juga memberi tanda pada semacam cap, ini milik Tuhan, ini milik Kristus, ini umat pilihan. Jadi bersyukurlah kalau kita punya Roh Kudus. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Berarti kita ditandai sebagai miliknya. Tapi ingat, ada konsekuensi juga daripada menjadi miliknya apa? Ya harus hidup sesuai dengan kehendaknya. Ada konsekuensinya, nggak sembarang orang senang jadi milik Allah. Enggak. Ada konsekuensinya, artinya apa? Hidup dalam kehendak Tuhan.
menuruti kehendak-kehendaknya. Ya, melalui sini kita mengerti. Makanya tadi saya bilang, Roh Kudus dan gereja itu nggak bisa dipisahkan. Melalui Roh Kudus, gereja ini dimateraikan. Amin ya. Di Efesus 1 ayat 13 ayat 14. Ya, ini kalian bisa lihat di slide. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Di dalam dia, di dalam siapa? Kristus. Kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu di dalam Kristus. Kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Saya ulangi. Di dalam dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu di dalam dia, kamu juga ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat 14. Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Jadi jelas ya, Roh Kudus itu yang tinggal dalam tubuh kita ini adalah materai, dimateraikan. Dan Roh Kudus ini menjadikan kita milik Allah. Jadi ini menjelaskan dengan cukup jelas menurut saya bahwa ketika seorang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dia dimateraikan oleh Roh Kudus. Makanya harus baca detail ayat 13. Ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Jadi Roh Kudus ini dimateraikan untuk orang-orang yang percaya kepada Kristus saja. Ya, ini nangkap ya. Roh Kudus ini jadi materai, ini milik Allah. Ini umat pilihan. Lewat Roh Kudus ini. Ya, jadi ini menjelaskan kepada kita bahwa hanya yang percaya kepada Yesus adalah Tuhan yang dimateraikan oleh Roh Kudus. Oke. Nah, melalui Roh Kudus, walaupun kita adalah manusia berdosa, bukan artinya ketika Roh Kudus tinggal dalam kita, dimateraikan kita langsung bebas dari dosa. Enggak. Justru fungsi Roh Kudus itu adalah apa? Menguduskan dan memurnikan gereja. Nah, gereja dikuduskan. Ini kok gambarnya saya perhatiin jadi kayak mirip renungan harian ya. Renungan harian Pak Eres. Oke, ini gereja dikuduskan. Jadi melalui Roh Kudus, gereja ini dimurnikan, dikuduskan. Siapa gereja? Kita ini dimurnikan, dikuduskan. Gereja dikuduskan melalui pimpinan Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi Roh Kudus ini akan memimpin umat kepada segala kebenaran. Nah, tapi harus kita garis bawahi. Kebenaran tersebut tuh kebenaran yang berdasarkan firman Tuhan ya. Jadi jangan sampai kita salah mengerti. Karena seringkali kalau kita berkaitan dengan Roh Kudus gitu ya, seringkali kebenaran-kebenaran itu tuh ada something yang dibilang benar, cuman pas dicek dengan serius melalui studi Alkitab, bahkan seringkali meleset gitu. Jadi memang setiap kita itu ya, setiap gereja itu memang perlu belajar firman memang. Perlu belajar firman supaya kita tidak dibodohi gitu. Supaya kita pintar juga. Ya. Jadi jangan sampai kita salah mengerti lagi. Kuasa Roh Kudus itu seperti apa? Jadi salah mengerti, malah gagal paham. Jadi kita sebagai gereja itu perlu belajar kepada firman. Jadi kita perlu belajar firman. Nah, lewat pembelajaran firman ini, Roh Kudus memberi penerangan akan firman. Jadi jangan sampai, wah kita punya Roh Kudus, berarti dia bisa pimpin dalam segala kebenaran. Tapi kita nggak baca firman, kita nggak gali dalam. Percuma. Karena kebenaran apa yang, emang ada kebenaran di luar firman Tuhan? Jangan-jangan kita ngebangun kebenaran kita sendiri. Nah, itu hati-hati. Dan kita harus ketahui bahwa Roh Kudus tidak mungkin berbicara dengan menyangkali firman Tuhan. Ya, jadi memang peran Roh Kudus ini apa sih? Memurnikan gereja, menguduskan gerejanya menjelang hari penghakiman. Nah, ini dia. Sebab kita semua nih teman-teman, kita semua ini sedang hidup di zaman akhir. Kita sedang hidup di zaman akhir yang akan tinggal menunggu aja kebinasaannya. Nah,
Karena di zaman akhirnya Roh Kudus ada untuk apa? Menguduskan kita supaya kita layak di hadapan. Kalau kalian baca ya di 1 Yohanes 2 ayat 17, itu tertulis bahwa dunia sedang binasa oleh keinginan. Nah, kita umat-umat pilihannya, umat-umat yang dimateraikan oleh Roh Kudus bekerja begitu rupa untuk menguduskan kita. Yang akhirnya kita akan sampai kepada apa? Kepada kelahiran baru. Jadi sesungguhnya kalau kita menjadi sebuah gereja, harus sampai kepada sebuah kelahiran baru. Reborn. Dan kelahiran baru adalah titik balik seseorang dari kehidupan atau kebiasaan lama kepada kehidupan atau kebiasaan yang baru. Jadi gereja ini harus sampai kepada titik ini dalam pimpinan Roh Kudus. Jadi harus sampai titik di mana berubah total dari kemanusiaan lama menjadi kemanusiaan yang baru. Dan saya mengerjakan itu, Roh Kudus dan kehendak bebas kita pasti. Oke. Jadi teman-teman di sini, kita semua yang di sini, kita harus sampai kepada titik ini jika kita memang meyakini diri kita, mengakui diri kita sebagai gerejanya Tuhan. Dan memang harus dalam tuntunan Roh Kudus dan dalam dalam penanaman akan kebenaran setiap hari. Lengkap ya. Jadi gereja ini Roh Kudus itu akan terus berusaha sampai kita pada titik ini. Nah sebenarnya, ini sebenarnya harus ada sesi khusus ya, kelahiran baru ya. Itu kan bukan sebuah titik juga sebenarnya. Tapi pasti ada titik-titik yang selanjutnya. Jadi kalau kita udah beres satu titik, nanti ada titik selanjutnya yang Tuhan akan terus pelajari. Tuhan akan terus kasih tahu ke kita lewat Rohnya yang kudus. Akhirnya kita menjadi sempurna terus-menerus di level kita, di umur kita. Gitu ya. Nah, salah satu pendeta, Stephen Tong. Pendeta Dr. Stephen Tong berkata seperti itu. Roh Kudus itu bekerja terus-menerus dalam diri kita. Sampai akhirnya kita sadar akan standar Tuhan dan mengasihi dan menangisi dosa. Nah, itu agak typo ya. Itu menangisi dosa-dosa. Wah, ini waktu aku baca, cukup terberkati. Roh Kudus itu bekerja terus-menerus. Sampai kita sadar, ternyata standar Tuhan itu seperti ini. Dan sampai kita menangisi dosa-dosa kita kayak, waduh, kita menangisi dosa-dosa itu udah kata paling tepat, menangisi dosa-dosa kita. Sedih kita meratapi kebersamaan kita yang lalu-lalu. Ya kan? Nah itu Roh Kudus bekerja terus-menerus sampai hari ini. Walaupun hari ini mungkin setiap kita pasti ada kebandelannya gitu, ada kenakalannya, tetap dia bekerja sampai hari ini. Dia sebenarnya tanpa pekerjaan Roh Kudus, gereja itu tidak menjadi gereja yang utuh. Karena gereja yang utuh itu adalah gereja yang dilahirkan kembali. Dan itu hanya bisa terjadi lewat tuntunan Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus, dan kesadaran kita untuk berubah. Jadi makanya kembali lagi saya ingatkan, kelahiran baru itu bukan satu momen. Nah, pas Stephen Tong dia bawa sebuah ilustrasi. Dia bilang seorang bayi, memang kelihatannya itu lahir dalam satu momen, dia bilang. Tapi justru nggak satu momen. Karena kenapa? Karena sebelumnya bayi tersebut udah 9 bulan dikandung oleh ibunya. Demikian juga kelahiran kembali. Jadi kenapa kita bisa lahir, bisa mengalami kelahiran baru karena Roh Kudus bekerja. Jadi bukan sebuah momen itu sedang baru, tapi sebuah pekerjaan yang terus-menerus dilakukan. Ini melalui kesadaran gereja, kita gereja ya, melalui kesadaran gereja dan pekerjaan Roh Kudus, gereja baru bisa mengalami kelahiran baru. Jadi betapa sedihnya jika kita tidak mengalami ini. Lalu mengapa banyak orang yang udah dengan kebenaran, udah orang yang merasa dia Roh Kudus tapi tidak pernah berubah? Kenapa 10 tahun hidupnya tidak pernah berubah-ubah? Pasti Tong bilang begini, itu namanya orang yang panjang gengsi. Panjang gengsi, tidak mau diubah oleh Roh Kudus. Mengerti kebenaran tapi tidak mau diubah. Gengsi dia. Dia kata begitu. Jadi memang butuh kesadaran gereja dan pekerjaan Roh Kudus yang saling mengkombinasi untuk mengalami supaya umat Tuhan mengalami kelahiran baru. Gitu ya. Oke.
Ini slide saya juga nggak banyak. Tapi setidaknya dalam penjelasan ini teman-teman bisa ngerti. Nah ini dia. Kita mau belajar di sini. Roh Kudus dan kehendak Allah. Apa kaitannya dengan Roh Kudus dan kehendak Allah? Apa kaitannya gitu? Nah, Allah itu memiliki kehendak yang kekal. Dan Roh Kudus itu memiliki kita masuk dalam kehendak Allah itu. Jadi kehendak Allah itu seperti garis. Garis yang udah jelas, kekal dan pasti. Itu kehendak Allah. Di garis itu yang kalian lihat tuh ada garis tuh. Nah, Roh Kudus mengarahkan itu seperti kompas ya. Mengarahkan seorang supaya tetap pada garis itu. Tetap pada jalur itu. Tetap pada kehendak Allah. Jadi inilah, kalau kita mau bertanya, gimana cara menuang kehendak Allah? Gitu kan? Pasti Roh Kudus ini bekerja juga, mengarahkan kita. Tapi ketika hanya mengarahkan ya, keputusan tetap di dalam kebebasan kita. Jadi jangan sampai kita bilang, wah, gua di nama Roh Kudus, waduh, jangan, bahaya. Karena waktu itu Koko pernah pelayanan di salah satu sekolah gitu ya, ada di daerah Jakarta Barat gitu ya. Koko tanya, kita itu punya kehendak bebas gitu, kita semua ditentukan. Anak itu dengan polos jawab, udah tentukan. Terus kalau kamu gerak-gerakin tangan, itu siapa yang gerakin? Kamu atau siapa? Dijawabnya apa? Roh Kudus. Wah, mantap. Jadi kalau kita gerakin tangan itu namanya Roh Kudus. Nggak gitu deh, Bun. Kita juga punya kehendak bebas yang harus kita lakukan. Sekarang gini aja, coba kalian teman gerakin tangan kalian. Emang itu kan digerakkan Roh Kudus. Cuma kehendak bebas kalian. Nah, makanya sebenarnya Roh Kudus itu apa? Mengarahkan, membimbing, menuntun. Kan itu yang kita bilang, membimbing kamu kepada segala kebenaran. Itu sifatnya mengarahkan kepada kehendak Allah itu. Bukan berarti akhirnya menginterupsi atau mengintervensi kehendak bebas kita. Enggak. Tetap manusia ada dalam kehendak bebasnya. Bisa mengambil keputusan mau ikut Roh Kudus apa enggak. Mau ikut tuntunan atau enggak nih. Mau milih kebenaran atau enggak nih. Ya, jadi di sini kita belajar kehendak Allah. Jelas dan pasti. Udah ada jelas nih. Nah, Roh Kudus ngarahin kita ke situ. Ngarahin gereja Tuhan ke situ. Peran Roh Kudus bagi gereja. Nah, ini dia. Ini mungkin sedikit sedikit rangkumannya nih, simpelnya gitu. Habis ini mungkin kita bisa sambil tanya jawab gitu ya, sambil sharing juga mungkin ada cerita-cerita kalian yang ya pasti kan banyak pertanyaan nih soal gimana punya Roh Kudus dan segala macamnya gitu. Nanti kita bisa diskusi sama rekan-rekan juga di sini, jadi sambil diskusi juga. Nah, peran Roh Kudus bagi gereja gitu ya. Yang satu, memberi kuasa kepada gereja untuk melakukan perintah Kristus dan menjadi efektif dalam melakukannya. Nah, itu dia. Jadi memang Roh Kudus ini memberi kuasa untuk kita berani memberitakan Injil. Memberi kuasa untuk kita berani memberitakan Injil. Kayak kenapa para murid kan waktu Roh Kudus hadir baru mereka berani untuk memberitakan Injil dan lain sebagainya, bahkan rela mati. Ini makanya teman-teman di sini kalau kita memang mengaku punya tuntunan Roh Kudus dan hidup dalam kebenarannya ya, harusnya kita rela mati memang bagi Tuhan. Kenapa? Ya itu tadi yang aku bilang. Dua hal dijanjikan. Satu, ada rumah Bapa, ada kebangkitan. Jadi makanya rela mati semua tuh para rasul. Ada kebangkitan. Yang kedua, Roh Kudus itu untuk apa? Mengembangkan karakter Tuhan Yesus Kristus di dalam umatnya. Jadi tujuan Roh Kudus memurnikan, menguduskan gereja supaya karakter Yesus berkembang di dalam hidup kita masing-masing. Dalam hidup Mary, dalam hidup Timmy, dalam hidup teman-teman yang ada di sini. Dan memang Roh Kudus itu panjang sabar. Nah, ada lagunya kan tuh, lagu Omeras, sabarnya Tuhan menghadapi. Ini ada gitar ya, kalau ada gitar gue udah nyanyi di sini. Menuntunku sampai menuntunku di jalan-jalannya hingga aku dewasa, sabarnya Tuhan menghadapiku, menuntunku sampai sempurna dalam kekudusannya. Kalaku jatuh diangkatnya, dosa-dosaku diampuni. Itu
lukaku sembuh di babatnya hingga pulih kembali. Tuhan ingin aku seperti Dia, hidup kudus tiada bercela, menyenangkan hati Bapa, menjadi alat bagi itu. Ya, Roh Kudus itu memang membaik karakter kita, dia memang panjang sabar. Cuman jangan sampai kamu gunain kesabaran Roh Kudus jadi suka-suka. Ingat, kita punya hati nurani bisa mati. Oh, hati nurani apa? Nah, itu ada pembahasan khusus lagi memang. Pembahasan khusus lagi. Ya. Nah, yang ketiga, Kristus itu tetap berada di samping kita melalui Roh Kudus. Sehingga kita dihibur dan diarahkan ke langit baru, bumi baru. Jadi teman-teman, kita jangan menganggap kemahahadiran Allah itu sebuah hal yang menakutkan. Memang iya benar, kalau kita hidup dalam dosa, kehadiran Allah itu memang mencekam, seperti menuduh kita karena kita melakukan salah. Tapi kalau kita hidup dalam kebenaran, kehadiran Allah melalui Roh Kudus itu apa? Memberi kita damai sejahtera. Dan memberikan kita sebuah penghiburan bahwa apa? Bahwa Allah ada di samping kita, dia pasti menjaga dan melindungi kita. Makanya Roh Kudus kan pastilah Roh Kudus itu memberi sinyal, memberi pasti suara dalam hati nurani kita, supaya kita tidak tercelakai. Itu kan cara Roh Kudus melindungi kita. Jadi jangan sampai kita semua di sini hidup dalam kekristenan yang penuh ketakutan terus. Jangan. Karena Roh Kudus juga memberi sukacita, memberi damai sejahtera. Nah, makanya harus balance sebenarnya. Harus balance. Karena pokok juga kan kadang-kadang suka denger juga sampai kayak anak remaja kadang-kadang kayak wah apa takut. Lama-lama agak sakit jiwa juga ya. Serem juga gitu. Harus balance memang. Kemahadiran Allah bikin kita gentar, setuju. Tapi itu juga bikin kita sukacita harus hidup dalam damai sejahtera itu. Amin ya. Jadi peran Roh Kudus bagi gereja ini apa? Ini 3 hal ini sebenarnya. Makanya Yesus bilang roh itu roh yang penghibur. Itu maksudnya. Jadi sebenarnya waktu masuk Kristen kita nggak dijanjikan kebahagiaan, dijanjikan penderitaan. Nah, Roh Kudus itu apa? Roh yang menghibur. Gitu. Jadi menurut saya gereja dan Roh Kudus itu nggak bisa dipisahkan. Ini sebuah kesatuan yang saling menghibur, saling mengubah, bahkan saling memberi dampak kepada sesama. Oleh sebab itu gereja harus kembali kepada kehendak Allah ini. Gereja harus kembali kepada jalur yang benar. Harus gereja seperti apa yang benar? Nanti sesi selanjutnya lagi. Nah, ada pertanyaan, lu mau banyak gereja berbeda satu sama lain? Wah, ini kan jadi pertanyaan nih. Nah, ini mungkin kita bisa diskusin bareng-bareng. Atau mungkin kita nanti, ya pasti minggu depan kok bahas juga lah. Minggu depan udah kayak minta jadwal khotbah aja buat minggu depan. Enggak, nanti bulan depan. Nanti kalau ada jadwal lagi, nanti kok bahas. Aku masih bahas dalam kita masih bahas dalam satu tema soalnya, gereja dan Roh Kudus. Pasti akan nyangkut ke sini teman-teman. Nah, kira-kira itu yang mau fokus sharingin malam ini.